Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kondisi kalian tetap sehat, menjaga kondisi fisik, pola makan, dan juga pola tidur. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dari kelas 12 Usaha Layanan Pariwisata. Di sini saya sebagai tour leader untuk kalian semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai tour itinerary Bali Bromo pada hari pertama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai Pulau Jawa. Di sini kalian ada yang tahu gak sih Pulau Jawa itu apa? Nah, kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Ini sedikit aja nih. Nah, Pulau Jawa itu terletak di Kepulauan Sunda Besar, memiliki 151 juta penduduk dengan 60% populasi di Indonesia. Pulau Jawa juga terletak di urutan ke-13 pulau terbesar di dunia. Pulau Jawa juga memiliki banyak sekali destinasi wisata yang dapat kalian kunjungi. Nah, di Pulau Jawa memiliki berbagai suku tersebar di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga DI Yogyakarta. Untuk perjalanan kita pada hari pertama, kita akan ke Bali Bromo. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu di Bali kita akan mengunjungi apa saja sih. Kita akan mengunjungi Pura Ulun Danu Bedegul, Desa Panglipuran, Pantai Pandawa, Pantai Kuta, kemudian Pantai Jimbaran, kemudian Agung Bali Oleh-oleh. Nah, selanjutnya kita ke GWK Cultural Park, kemudian Rumah Ibadah Puja Mandala Bromo, kemudian teman joger Luwus Oleh-oleh. Tur itinerary pada hari pertama yaitu kalian tidak akan mengunjungi destinasi dulu karena hari pertama kita akan mengunjungi rumah makan saja. Nah, untuk titik kumpulnya kita berada di SMKN 9 Bandung pada pukul 5 pagi. Jadi kalian harus siap-siap nih pada pukul 5 pagi itu. Nah, pukul 5 sampai pukul 6 kita akan melaksanakan registrasi, briefing sebelum perjalanan menuju rumah makan Kurnia Kendal, Jawa Timur. Nah, untuk ke sana kita memerlukan sarapan, yaitu kita akan memberikan snack box terlebih dahulu untuk mengganjal sebelum perjalanan dimulai. Nah, selama perjalanan kita akan melewati tol Cisumdawu, melewati Cirebon dan juga Sumedang. Nah, keluarnya di tol Semarang Batang. Setelah sampai di rumah makan Kurnia Kendal, Jawa Timur, kami mempersilahkan para wisatawan untuk beristirahat, sholat, dan juga makan siang. Setelah melakukan isoma, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju rumah makan Tonggas Asri Probolinggo. Nah, di perjalanan akan dilakukan selama 6 jam. Nah, 6 jam ini kita akan mulai melalui jalan tol Semarang Batang, melewati Semarang dan juga Surabaya, berakhir di jalan tol Mojokerto. Nah, setelah selesai nyampe tuh di rumah makan Tonggas Asri Probolinggo. Di sana para wisatawan dapat menikmati dinner, yaitu makan malam dan juga beristirahat hingga pukul 20.30 untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Setelah selesai makan malam, pada pukul 20.30 kami akan melanjutkan perjalanan kembali menuju Pelabuhan Ketapang yang akan melanjutkan perjalanan ke Bali nih untuk destinasi keesokan harinya. Nah, setelah sampai di Pelabuhan Ketapang, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bali. Nah, untuk itinerary hari kedua kita akan dilanjutkan kepada Raisa Permata Lestari. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan menjadi tour guide kalian di hari kedua ini. Perkenalkan, saya Raisa Permata Lestari. Nah, gimana nih di hari pertama kemarin? Mungkin hari pertama itu hari yang cukup melelahkan ya, karena kita banyak di perjalanan.
Tapi di hari kedua ini mungkin akan menyenangkan karena kita akan menuju ke destinasi pertama kita. Tapi sebelum itu, kita sudah berada di Pelabuhan Ketapang ini. Di Pelabuhan Ketapang ini kita akan menyeberang laut untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi Pelabuhan Ketapang ini yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Begitu juga sebaliknya untuk Pelabuhan Gilimanuk, Gilimanuk juga yang menghubungkan Pulau Bali menuju Pulau Jawa. Itu via laut. Nah, sesampainya kita di Pelabuhan Gilimanuk, kita akan langsung melanjutkan perjalanan kita menuju rumah makan Bidadari. Dan di rumah makan Bidadari itu kita akan bersih-bersih, mandi, dan juga makan pagi di sana. Nah, setelah perut kita terisi, gimana nih, udah semangat atau masih capek atau masih lapar? Tapi kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke destinasi wisata pertama kita, yaitu Pura Ulun Danu Bedegul. Buat kalian yang belum pernah ke Pura Ulun Danu Bedegul itu dan bertanya-tanya Pura Ulun Danu Bedegul itu apa sih? Jadi, Pura Ulun Danu Bedegul itu merupakan Pura Ulun Danu Bedegul itu merupakan pura dan candi terbesar yang berada di Bali. Pura Ulun Danu Bedegul juga menjadi tempat pemujaan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Nah, di Pura Ulun Danu Bedegul ini kita akan melakukan kegiatan seperti berjalan-jalan, mengeksplor pura di sana, dan kita akan ditemani oleh local guide yang berada di sana. Tuh. Nah, gimana nih untuk destinasi wisata pertama kita? Apakah menyenangkan, membosankan, atau cukup mengedukasi? Karena di sana juga banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita dapatkan, cerita-cerita yang bisa kita dapatkan. Karena Pulau Bali ini juga termasuk pulau yang mempunyai banyak budaya, tradisi, cerita, dan juga sejarah. Dan kita akan lanjut perjalanan kita menuju destinasi wisata kedua kita, yaitu ada Desa Panglipuran. Dan yang belum tahu Desa Panglipuran itu apa, desa apa? Jadi Desa Panglipuran ini merupakan salah satu dari 9 desa adat yang berada di Bali. Desa Panglipuran ini juga sudah diklaim bahwa Desa Panglipuran ini merupakan desa terbersih ketiga di dunia setelah desa di India, yaitu Milonung, dan juga desa di Belanda yaitu Giethoorn. Dan di Desa Panglipuran ini juga kita sama seperti di Pura Ulun Danu Bedegul sebelumnya, kita akan mengeksplor, berjalan-jalan, berfoto-foto di sana, dan tentunya kita juga akan mendapatkan banyak cerita di sana. Ya, dan kita juga akan ditemani oleh local guide yang sudah ada di sana. Nah, setelah kita berjalan-jalan, mengeksplor, dan mengunjungi beberapa destinasi wisata yang berada di Bali, tentunya kita butuh asupan lagi, yaitu makan, karena ini hari juga sudah mulai petang dan sudah waktunya untuk makan malam. Kita akan menuju ke Ayam Bakar Wongsolo Kuta. Jadi di Ayam Bakar Wongsolo Kuta kita akan makan malam dan juga ya isoma, istirahat sholat makan. Setelah makan malam dan mungkin tubuh sudah terasa lelah, capek, ingin istirahat, kita akan lanjut perjalanan kita ke Hotel Grand Mega untuk beristirahat dan mengakhiri di hari kedua ini, perjalanan di hari kedua ini. Dan ya mungkin di hari kedua ini kita sudah berkunjung ke 2 destinasi wisata dan mendapatkan banyak cerita, banyak sekali sejarah. Mungkin itu bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan saya akan mengakhiri perjalanan di hari kedua kita ini. Jadi kita akan beristirahat di Hotel Grand Mega, beristirahat dengan cukup dan mengisi daya tenaga kita untuk di hari esoknya lagi. Oke, terima kasih semuanya dan have a nice rest everyone. Bye. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita meninggalkan hotel ini, saya ingin memastikan kepada kalian supaya tidak ada barang yang ketinggalan. Apabila barang sudah lengkap, mari kita menuju bis di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ingin bertanya nih kepada kalian, gimana keadaan kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Andika Putra, tour guide kalian untuk hari ini. Nah, sebelum kita menuju ke destinasi pertama kita akan menuju ke tempat oleh-oleh agung yang berada di Bali. Untuk para peserta sekalian, silakan kalau ada yang mau membeli oleh-oleh agung ini silakan. Kita beri waktu 2 jam. Tadi gimana teman-teman? Udah belanja berapa kilo? Berkilo-kilo? Waduh, keren. 5 kilo tembus? Tembus, wah keren banget. Nah, setelah di tempat oleh-oleh tadi, gimana pada senang kan? Senang. Nah, sekarang udah pada lapar belum? Belum? Ya udah, kita ganti aja makan siangnya di besok pagi aja ya. Bercanda ya teman-teman, jangan dibawa serius. Baik, sekarang kita akan menuju rumah makan Simpang Raya. Di sana teman-teman diperkenankan untuk istirahat, sholat, dan makan. Nah, gimana tadi makannya? Energinya udah keisi? Udah, alhamdulillah. Setelah dari rumah makan Simpang Raya, kita akan menuju destinasi pertama kita, yaitu rumah ibadah Puja Mandala. Setelah dari rumah ibadah Puja Mandala, kita akan menuju destinasi kedua kita, yaitu GWK, atau yang lebih dikenal dengan Garuda Wisnu Kencana. Di sana kita akan menyaksikan tari kecak dan menikmati sunset di GWK tersebut. Nah, setelah dari GWK tadi, kita akan menuju destinasi terakhir kita, yaitu Pantai Jimbaran. Di sana kita akan dinner di Jimbaran dan menikmati laut dan sunset di Pantai Jimbaran tersebut. Baik teman-teman, setelah dari Pantai Jimbaran tersebut, kita akan menuju Hotel Grand Mega untuk beristirahat dan melanjutkan aktivitas di esok harinya. Sekian dari saya, semoga perjalanan kalian menyenangkan and see you next trip. Dadah, terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini di hari ini, di hari keempat, saya yang akan menjadi tour guide kalian semua. Nama saya Alia Dwi Rahma, salam kenal semuanya. Sebelum kita akan berangkat, kita akan breakfast terlebih dahulu di Hotel Grand Mega. Dimulai dari jam 6 sampai jam 8. Lalu jika kita sudah selesai, kita akan bersiap-siap untuk perjalanan ke Taman Jogger Lulus Bali. Kurang lebih perjalanan menyita waktu 1 jam 40 menit. Selanjutnya, di Taman Jogger Lulus Bali ini, kita diperbolehkan untuk membeli oleh-oleh dan kita dikasih waktu dari jam 9.40 sampai jam 11. Lalu kembali lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke RM Taman Sari, di mana RM Taman Sari itu adalah resto terkenal di Bali. Lalu juga kita dipersilahkan untuk isoma terlebih dahulu. Kita dipersilahkan isoma dari jam 11.20 hingga jam 1 siang pas. Setelah selesai isoma, kita akan melanjutkan perjalanan ke Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah objek wisata yang sangat ramai pengunjungnya, maupun dari Bali, dari Indonesia maupun dari turis luar negeri. Pantai Kuta juga telah ramai dikunjungi pada tahun 1970. Perjalanan dari RM Taman Sari ke Pantai Kuta kurang lebih mengurangi waktu 2 jam. Lalu setelah sampai di Pantai Kuta, kita diberi free time atau free program dan sekaligus makan malam, dimulai dari jam 3 hingga jam setengah 8 malam. Setelah kegiatan selesai, kita semua akan pulang ke hotel untuk beristirahat. Kita memerlukan waktu 15 menit untuk perjalanan dari Pantai Kuta ke Hotel Grand Mega. Setelah itu kita semua beristirahat dan kita akan ketemu besok lagi dengan tour guide kita yang lainnya. Have a nice rest, sleep well, bye. Halo semuanya, gimana nih pagi kalian hari ini?
Semoga kalian selalu sehat semua ya. Udah gak kerasa nih, udah hari kelima kita dalam trip alias hari terakhir kita dalam di kota Bali. Nah, aku mau ngingetin kalian agar selalu jaga barang bawaan kalian agar tidak ada yang tertinggal dan selalu terjaga. Dalam trip terakhir di kota Bali, kita akan melakukan perjalanan ke Pantai Pandawa dan Tanah Lot. Sebelum kita pergi ke Tanah Lot, kita akan pergi ke Pantai Pandawa dan akan menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Sesampainya di sana, kita akan ditemani oleh lokal guide kita. Selamat pagi, selamat datang di Pantai Pandawa. Apakah dari kalian udah pernah ke Pantai Pandawa atau ada yang tahu tempatnya Pantai Pandawa ada di mana? Oh, tentu aja ada di Bali, tapi tepatnya ada di Desa Kutu, Kuta Selatan, Bedugul, Bali. Badu, Bali. Nah, pantai ini disebut sebagai Secret Beach atau pantai rahasia. Ada yang tahu nggak sih kenapa dipanggil seperti itu? Karena tempatnya terpencil dan diapit oleh 2 tebing besar. Nah, dalam tebing-tebing tersebut terdapat 5 patung Pandawa dan Kunti. Nah, patung tersebut adalah simbol kasta tertinggi hingga kasta terendah. Diberi nama Dewa Kunti, itu Brahmana, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Awalnya, pantai ini merupakan desa terkecil nelayan yang membudidayakan rumput laut karena kuntum pantai yang tandai dan ombak yang tidak sampai ke garis pantai. Sehingga para nelayan membudidayakan hal tersebut. Nah, awalnya warga setempat di sini tuh nggak setuju dengan adanya hotel di bibir pantai. Kenapa nih nggak setuju? Agar terjaganya budidaya dan kelestariannya. Pantai ini dekat sekali nih dengan Nusa Dua, hanya menempuh perjalanan selama 30 menit. Selamat siang semuanya, selamat datang di Tanah Lot. Apakah ada dari kalian yang udah pernah nih berwisata ke Tanah Lot? Nah, Tanah Lot ini merupakan salah satu pura yang sangat disakralkan oleh warga Bali. Tanah Lot ini memiliki arti batu karang yang berada di tengah laut. Di Tanah Lot sendiri memiliki 2 pura yang terletak di batu besar. Yang pertama ada di bongkahan batu dan yang kedua ada di atas tebing. Nah, yang di atas tebing ini mirip banget nih dengan pura Uluwatu. Tempat ini adalah tempat bersembahyangnya orang Bali. Nah, orang Bali bersembahyang di sini itu menyembah ke dewa laut. Nah, menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahmana yang membara dari Jawa, yaitu Dahyang Nirarta, yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindunya dan membangun kahyangnya tersebut pada abad ke-16. Pada saat itu, penguasa Tanah Lot yang bernama Bendesa Baraben merasa iri nih dengan keadaannya karena para pengikutnya mulai pergi untuk mengikuti Dahyang Nirarta. Bendesa sendiri kemudian menyuruh Dahyang Nirarta meninggalkan Tanah Lot. Dahyang Nirarta menyanggahnya, tetapi sebelum ia pergi, ia dengan kekuatannya memindahkan bongkahan batu besar pantai, bukan tengah laut ya, ke tengah laut dan membangun pura di sana. Ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Ular ini masih ada nih sampai saat ini. Secara ilmiah, ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipis seperti ikan, warna hitam dan bercorak kuning, juga mempunyai racun 3 kali lebih besar dari ular kobra. Nah, akhirnya disebutlah bahwa Bendesa Baraben menjadi pengikutnya Dahyang Nirarta. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akan melakukan free time buat kalian semua yang akan mengelilingi Tanah Lot. Nah, kita akan sampai lagi nanti berkumpul pada titik awal perkiraan jam 15 atau sore nanti. Kita akan melakukan perjalanan pulang menuju Yogyakarta. See you next trip guys. Halo guys, selamat datang di Bromo. Nah, biasa nih kita kenal dengan Gunung Bromo. Gunung Bromo itu adanya di Indonesia, memiliki tinggi 2.392 meter di atas permukaan laut.
Gunung Bromo sudah tercatat meletus sebanyak 3 kali. Yang pertama terjadi pada tahun 1804, yang kedua pada tahun 1974, dan yang ketiga terjadi di tahun 2016. Dan keempat itu terjadi pada tahun 1974. Nah, merupakan meletusnya Gunung Bromo terbesar. Dan tentunya Gunung Bromo menjadi tempat wisata yang sangat populer hingga saat ini. Banyak sekali wisatawan yang disajikan di sana. Salah satunya Jeep Bromo. Adapun fakta yang menarik nih tentang Gunung Bromo, yaitu nama Bromo diambil dari bahasa Tengger yang dieja dari salah satu nama dewa yang ada di agama Hindu, yaitu Brahma. Selain itu, di setiap tahunnya suku Tengger akan melakukan upacara Yuda Kasada atau Kasodo di Pura Luhuran Poten yang terdapat di kaki Gunung Bromo. Nah, buat kalian nih, hari ini kita akan melakukan trip jeep. Nah, trip jeep ini terdiri dari 4-5 orang. Kalian akan mengelilingi Gunung Bromo menggunakan jeep dan akan melihat pemandangan Bromo yang baru indah ini. Untuk kalian selalu jaga kesehatan dan see you next trip. Bye.